Selamat datang di channel Wiwi. Jadi dulu saya itu pernah punya channel tersendiri khusus untuk membahas dunia kepenulisan, buku dan penerbitan, tapi karena konsepnya itu jadi kacau balau, maka kemudian channel itu saya tinggalkan dan saya bikin channel baru di sini. Saya sendiri ini ada namanya Wiwi, Wiwin Wintarto. Saya penulis saya nerbitin buku sejak 2001, nerbitin novel sejak 2005. Jadi sudah 21 tahun yang lalu. Ini beberapa di antara novel saya. Ini tentang makanan, kelihatan ini. Kemudian juga saya pernah bikin novel ini nih, novel teen lead di Gramedia Pustaka Utama. Dan ini yang spesial adalah novel tentang badminton. Kelihatan gambarnya badminton. Di channel ini saya akan berbagi banyak tips dan trik serta kita akan berdiskusi mengenai banyak topik yang menarik di sekeliling kita, terutama yang muncul di medsos. Jadi bagi yang tertarik mengenai hal-hal seperti ini, silahkan berlangganan atau subscribe agar kita bisa terus bertemu dan berdiskusi tentang banyak sekali hal yang menarik, baik tentang nulis maupun tentang hal-hal umum, terutama tentang satu hal yang selalu ramai memancing perdebatan, yaitu politik. Di episode pertama ini sekaligus saya mau promo buku terbaru saya, yaitu novel ke-24, yaitu ini, ada gambarnya. Ini ada di versi ebook di Play Store, Google. Saya juga berjualan di Amazon, KDP, dan juga versi cetaknya ada juga. Ini menandakan suatu fase penting dari topik yang akan kita bicarakan saat ini, yaitu tentang metode kerja author publisher. Jadi author dan publisher itu jadi satu dalam satu orang yang sama. Jadi teman-teman, terutama bagi yang baru bergabung di dunia kepenulisan, dulu itu setiap kali kita nerbitin novel, kalau dulu novel otomatis cetak, versi e-booknya yaitu di Google hanya bisa disediakan oleh penerbit kita, entah itu penerbit mayor seperti novel-novel saya tadi terbit di Gramedia Pustaka Utama, atau penerbitan independen. Jadi dulu setiap kali saya menerbitkan novel di penerbit cetak, pada saat bersamaan versi e-booknya juga sudah ada di Google Play Books. Siapa yang masang di Google? Penerbit. Jadi waktu itu Google baru buka akses untuk ikut nanam atau jualan di situ hanya bagi penerbit besar komersial atau penerbit independen yang sudah memiliki tak lain adalah berbadan hukum atau akte notaris. Cukup dengan sign up seperti kita biasa sign up untuk email, untuk layanan blog atau untuk apapun, dan tidak perlu menyertakan syarat legalitas apapun. Tidak perlu harus pakai akte notaris, nggak perlu harus pakai surat pendirian, nggak perlu harus pakai daftar struktur karyawan perusahaan, dan seterusnya. Cukup kita daftar aja. Pengalaman saya daftar di Google Play Books, namanya Google Play Books Partner Publishing. Yang perlu satu-satunya hal legal yang perlu dicantumkan di sana cuma satu tok, yaitu ketentuan pajak. Ketentuan pajak di Amerika, markasnya Google sana, yang disesuaikan dengan ketentuan pajak di sini. Setelah urusan pajak ini selesai, ibarat kata kita sudah punya perusahaan penerbitan sendiri yang beroperasi khusus di Google Play Books itu. Dan kemudian ketika kita akan masuk ke Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, kita juga mendaftar dengan cara yang sama atas nama perusahaan kita sendiri. Jadi setelah sekian lama saya berkecimpung di dunia perbukuan, akhirnya saya punya perusahaan sendiri, yaitu ini. Sementara saya namai Wiwin Wintarto Publishing House. Namanya sepele sekali, yang itu hanya sekedar agar ada saja. Nanti ketika ini sudah membesar dan mungkin saya nanti akan mengupayakan akte notarisnya sehingga ini bisa menjadi perusahaan beneran, CV atau PT, bisa jadi nama perusahaan ini akan saya ganti. Tapi yang jelas sekarang ketika kita sudah
difasilitasi dengan fitur author publisher, maka kita memiliki 100% kontrol terhadap aspek-aspek kreatif kita. Dan ini cocok bagi teman-teman penulis yang tidak mau diatur oleh tuntutan-tuntutan market. Saat menerbitkan buku harus begini, harus begitu, harus lihat niche dan lain sebagainya. Ini sangat membantu. Artinya kita punya sekali lagi 100% kontrol terhadap karya kita. Hanya saja perlu dipastikan bahwa karya kita sudah terkurasi dengan baik, self-editing, self-review, mungkin rewrite, sehingga ketika karya itu kita luncurkan, maka bukunya, naskahnya sudah betul-betul bagus. Dan tidak terlepas juga kemungkinan kita meng-hire editor lepas untuk membaca karya kita dan mengedit seperlunya. Tes. Saya kira ini sangat penting karena fitur author publisher ini memotong banyak sekali prosedural, di mana itu memungkinkan kita untuk menjual buku dengan harga semurah mungkin. Kita tahu penerbitan cetak itu memiliki ongkos produksi yang sangat mahal. Harga kertas, tinta, kemudian penerbit harus membayar karyawan, harus membayar percetakan, kemudian harus membayar distributor yang membawa buku-buku itu dari gudang ke toko buku, kemudian harus membayar karyawan toko buku, sehingga dalam satu unit harga, hak masing-masing unit itu sangat terbatas. Penerbitannya sekian persen, percetakan sekian persen, distributor sekian persen, toko buku sekian persen, apalagi pengarang hanya 10%. Dengan adanya fitur author publisher ini, di mana kita memiliki seluruh kontrol dan kita membuat, dan yang kita buat adalah buku yang berupa e-book, electronic book, di mana untuk membuat e-book itu hanya perlu satu orang, yaitu kita sendiri yang ngetik, yang layout, yang rancang covernya, yang mengunggah ke platform penerbitan. Maka kita bisa memangkas banyak sekali titik-titik prosedural yang sangat membebani harga di versi cetak. Sehingga oleh karena itu, maka kita bisa lihat di sini harga novel saya ini saya bisa buat serendah mungkin seperti ini. Dan ini terutama membantu bagi teman-teman di medsos yang belakangan ini mengeluh, bagaimana minat baca mau naik kalau harga buku mahal. Saya sudah sediakan, kita bisa sediakan buku-buku dengan harga yang semurah mungkin untuk membantu teman-teman kita yang terkendala masalah daya beli ketika ingin membaca. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa untuk terus subscribe di sini. Dan silahkan bagi yang mau membeli buku saya yang terbaru, Tara Secret atau Rahasia Tara, ada di Google Play Books, Amazon, dan juga tersedia juga dalam edisi cetak. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema lain, terutama saya ingin nanti membahas tentang mengapa naskah itu perlu diedit. Karena belakangan ini banyak sekali cuitan atau gumaman dari penulis yang menolak untuk diedit, dan juga keluhan dari editor yang komplain makin banyak penulis yang tidak mau naskahnya diedit. Itu mungkin kita akan bicarakan dalam episode mendatang. Sampai ketemu lagi.